Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita memasuki surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ini ada yang katakan madaniyah, ada juga yang katakan makkiyah. Kenapa? Karena sebagian di Mekah, sebagian juga turun di Madinah. Maka ada yang katakan makkiyah, ada yang katakan madaniyah. Baik, untuk lebih jelasnya kita baca dan kita kaji isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya zalzalatas sa'ah, goncangan hari kiamat itu adalah syai'un 'adzim, sesuatu yang besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yauma tarawunaha, pada hari kamu sekalian melihatnya. Tadhalu kullu murdi'atin, setiap perempuan yang menyusui lalai, amma arda'at, dari apa yang dia susui. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap yang memiliki kandungan atau perempuan yang mengandung melahirkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal tidaklah mereka mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid, tetapi azab Allah, siksa Allah itu adalah syadid, sesuatu yang sangat, sesuatu yang pedih. Baik, kita lihat lagi dari awal. Surah Al-Hajj dimulai dengan perintah Allah kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Lalu diingatkan, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya goncangan as-sa'ah, hari kiamat itu di Quran disebut dengan beberapa nama. Di antaranya as-sa'ah. Sa'ah artinya saat, maksudnya ya saatnya nanti. As-sa'ah disebut juga al-waqi'ah. Al-waqi'ah itu kejadian. Maksud untuk menekankan bahwa hari kiamat itu benar-benar terjadi. Yaumul ba'tsi, yaumul qiyamah, dan seterusnya, itu diantara nama-nama hari kiamat. Kemudian di ayat ini Allah memperingatkan manusia tentang goncangan hari kiamat yang azim, syai'un azim, suatu yang besar. Apa kaitannya antara bertakwa dan takut terhadap yaumul qiyamah? Takut terhadap azab Allah di yaumul qiyamah. Ya, takwa tidak bisa dilepaskan dari ini. Coba kalau kita lihat di awal surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang al-muttaqin, di antara
mereka adalah, ini kayaknya kata kuncinya gitu ya, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat, terhadap akhirat mereka yakin. Nah, di sini sebenarnya membuat orang bertakwa atau tidak. Kalau takwa kan menjaga diri, yakni menjaga diri dari siksa Allah, yaitu bimtithalil awamir, dengan melaksanakan perintah-perintah, wajibina bin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu takwa. Nah, orang bertakwa kalau dia diantaranya yakin terhadap akhirat. Ilmu seseorang boleh saja banyak tentang Quran, tentang Sunnah, tapi kalau nggak takut, nggak yakin terhadap hari akhir, akan dia menjadi orang yang bertakwa, tidak akan jadi orang yang bertakwa. Wabil akhirati hum yuqin. Jadi wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kamu, bertakwalah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya goncangan as-sa'ah, hari kiamat adalah syai'un 'azim. Lalu yang dimaksud dengan zalzalah ini kapan? Nah, sebelum hari kiamat atau bagaimana? Nah, di sini para mufassir ada berbeda-beda pendapat. Ada yang berpendapat itu terjadi min ba'di qiyamin nas min kuburihim. Nah, setelah manusia bangkit dari kubur mereka. Nah, ada yang berpendapat begitu. Ada juga yang berpendapat qabla qiyamin nas min ajdafihim, sebelum manusia bangkit atau keluar dari kubur-kubur mereka. Ya. Contohnya ayat seperti ini di ayat yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kapan itu terjadi? Jadi ada yang berpendapat az-zalzalah, goncangan itu terjadi fi akhir umurid dunya. Di akhir dari umur dunia itu terjadilah goncangan itu. Kemudian ada juga qabla sa'ah, sebelum hari kiamat, Allah alam. Tapi kalau kita lihat zahir lafadznya ya ketika terjadi yaumul kiamah nanti. Kayak misalnya di hadis-hadis sahih ketika Nabi menceritakan menerangkan tentang hari kiamat, Nabi menerangkan bahwa nanti semua yang di hatinya ada imannya, sekalipun zarrah, itu akan mati. Dan Allah kirim angin, semua yang ada iman di hatinya mati, hatta yang ada imannya sedikit saja di hatinya. Lalu di akhir hadis yang panjang itu Nabi katakan wa yabqa syirarun nas, dan yang tersisa adalah manusia yang jahat-jahat. Wa fihim taqumus sa'ah, dan terhadap mereka ini tegaklah as-sa'ah atau hari kiamat. Nah, kemudian di hadis-hadis yang lain juga begitu. Kayak misalnya Abu Hurairah, dia katakan bahwa ringkasnya gitulah. Jadi satu tiupan sangkakala itu al-faza, yang kedua as-sa'aqu, yakni manusia pingsan, takut pingsan kemudian diam berdiri. Lalu kalau kita lihat di hadis-hadis yang lain, Israfil nanti meniup dalam sangkakala itu 2 kali. Tiupan yang pertama habis, nah itulah zalzalatus sa'ah. Kemudian ditiup lagi, nah itu ketika manusia dibangkitkan dari kubur. Wallahu a'lam tentang zalzalatus sa'ah. Nah, kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW katakan, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat itu Allah akan berfirman, ya Adam, wahai Adam, fayaqul, Adam katakan labbaika rabbana wa sa'daik, aku sambut panggilanmu wahai Tuhan kami, dan aku taat kepada engkau. Lalu
dia berseru dengan suara yang tinggi, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ila nar. Wahai Adam, Allah atau Tuhan perintahkan kepada engkau supaya engkau keluarkan dari keturunanmu ini calon ahli neraka. Ya Rabb, wa ma ba'tsun nar. Apa calon ahli neraka itu? Allah katakan min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'atun wa tis'un, dari setiap 1000 orang ahli nerakanya 999. Fahina idzin tada'ul hamilu laha wa yashibul walid, dan seterusnya. Di hari itulah setiap perempuan yang hamil melahirkan kandungannya, anak-anak pun jadi berubah dan seterusnya. Lalu Nabi baca ayat tadi, wataron nasa sukara wa mahum bisukara walakin adzaballahi syadid. Engkau lihat manusia pada mabok padahal mereka enggak mabuk, dan seterusnya. Lalu para sahabat merasa berat ya. Ya Allah, kalau dari 1000 orang 999 di mana yang dapat tempat ya? Lalu Nabi katakan, mi Ya'juj wa Ma'juj tis'umi'ah wa tis'atun wa tis'un wa minkum wahid. Nah, dari Ya'juj wa Ma'juj tis'umi'ah wa tis'atun wa tis'un 999 wa minkum, dan dari kamu wahid, satu saja. Antum finnas kasya'rati sauda fi jambi thawril abyad atau kasya'ratil bayda fi jambi thawril aswad, dan seterusnya. Kamu dibanding dengan manusia yang lain itu cuma seperti bulu rambut yang berwarna putih di lambung atau di kulit sapi yang berwarna hitam, dan atau sebaliknya. Baik, ini tentang dahsyatnya hari kiamat yang Allah katakan, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari kamu melihat siap perempuan yang menyusui melalaikan perhatian ibu terhadap anak yang disusui itu luar biasa, luar biasa kasih sayangnya, perhatiannya. Tapi karena dahsyatnya as-sa'ah hari kiamat, seorang ibu pun nggak mikirin lagi anak yang disusuinya. Dan yang hamil keguguran, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau lihat manusia mabuk padahal saya nggak mabuk. Walakin syadid, tapi adab Allah adalah sangat atau pedih. Nah, inilah sebenarnya yang membuat manusia bertakwa. Kalau dia yakin dengan hal ini, dia takut terhadap ancaman Allah, dia mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga Allah, maka manusia akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau sudah nggak ada itu, apa dia nggak yakin, yang nggak percaya, dia mati ya sudah, apapun dia perbuat. Kan banyak juga ya orang paling cuma takutnya aja ya, takutnya di dunia aja, kayak karma, takut walat, apalagi sawan, amalik. Tapi kalau neraka nggak takut, dosa nggak takut. Ya masih mending kalau masih takut dari apa? Takut kalau pamalik, kalau ini itu, dan masih ada remnya dikit. Ada juga yang nggak percaya juga dengan hal seperti itu, maka kemudian dia berbuat semau-maunya, jadi nggak percaya dengan Tuhan, meski sebetulnya nuraninya tidak bisa mengingkari tentang adanya Tuhan. Itu orang-orang ateis. Jadi kalau kita lihat ada orang yang nggak takut sama sekali sama Allah, nah ini biasanya ateis kayak begitu, nggak takut. Baik, kita lihat ayat berikutnya. Wa minan may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Dan di antara manusia ada yang membantah, ada yang mendebat tentang Allah.
bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan mengikuti setiap syaitan yang durhaka. Kutiba alaih, ditetapkan untuknya, untuk syaitan itu, annahu man tawallahu, bahwa barang siapa yang tawallah, jadikan dia sebagai wali, yakni yang mengikutinya, ay ittaba'ahu wa qallada, orang yang mengikuti syaitan, fa annahu yudilluhu, maka sungguhnya syaitan itu menyesatkannya, wa yahdihi ila adzabis sa'ir, dan membimbing dia kepada siksa neraka sa'ir, neraka yang menyala. Ada orang yang membantah tentang Allah tanpa dasar ilmu. Misalnya orang yang mendustakan hari kebangkitan, tidak percaya dengan kekuasaan Allah, kemampuan Allah untuk menghidupkan yang sudah mati, tidak percaya tentang janji-janji Allah yaitu surga, nggak percaya dengan neraka. Jadi dari dulu ada orang-orang yang seperti ini. Jadi membantah tentang Allah. Dasarnya apa? Ya tanpa dasar ilmu. Pokoknya dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Jadi nggak usah heran kalau sekarang ada orang yang mencela-cela seperti itu. Dulu juga banyak dan sudah dikatakan di Quran. Wa minan nas may yujadilu fillah bi ghairi ilmin. Kayak pernah lihat, sudah kayak pernah mati aja loh. Malah udah pernah lihat surga, pernah disiksa, dikubur. Ya udah nggak apa-apa kalau dia begini, tapi jangan ngaku muslim. Jangan ngaku muslim. Asal kalau seorang muslim, salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada hari akhir. Nah kalau dia nggak percaya dengan itu semua, ya berarti bukan orang beriman, bukan orang Islam. Oh yang heran loh, sekarang tuh banyak orang-orang yang kayak begini modelnya, tapi nya ngaku Islam. Kenapa ya gitu ya, ngaku Islam ya? Padahal nggak percaya dengan rukun Islam, dia nggak percaya, rukun iman dia nggak percaya, rukun Islam juga nggak dijalankan, tapi KTP-nya Islam. Jangan-jangan karena mayoritas di Indonesia Muslim aja, mayoritas Muslim. Jadi kalau pemilu takut nggak dipilih, baik pilkada atau baik pileg atau pemilihan yang lain, takut nggak dipilih karena mayoritas Muslim dengan Islam nggak percaya lagi. Nah ini namanya apa nih? Kalau orang kayak begini, nggak percaya tapi ngaku Islam. Apa Mas Andi? Munafik ya. Kalau nggak mau disebut munafik, munaroh deh. Ya munafik separuh, munafik penuh. Nah orang nggak percaya, tapi ngapa gitu tetap ngaku Islam. Saya Islam, saya ini. Ya kalau nggak percaya, gitu. Ya udah, jangan kemudian ngaku jadi Muslim ngejelek-jelekin Islam aja. Ini yang banyak kayak begini. Ya sama juga nih, jelek-jelekin Islam, tapi kalau mau pemilu nih, ini saudara orang munafik muncul nih, pada beli nih. Beli sorban, beli peci, beli jilbab gitu ya. Allah. Ini sebentar lagi nih banyak orang yang sok alim, ya, alim hiji, hoyong tilu, sok alim aja, sok santri. Ya Allah, kalau lagi begini aja sok santri semuanya. Nah nanti ada juga yang sok dermawan, pada mah pelit. Kalau ini dermawan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi ya. Nah sayangnya banyak orang mudah ditipu juga. Kalau orang dermawan itu mau nyalonin, nggak nyalonin, ya dermawan. Bukan karena itu. Safari dari satu masjid ke masjid lain, padahal biasanya nggak masjid. Dengar adzan aja dia kesel. Begitu mau pemilu pada safari dari satu masjid ke masjid yang lain. Nah, mudah-mudahan umat Islam nggak tertipu lagi dengan grup-grupnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau dulu di Madinah, ini kan pemimpinnya kayak gini, ini Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Kalau ada
ada perlunya doang dia ngaku Islam, tapi habis itu maki-maki Islam lagi. Sama surga sama neraka dia pada mencaci maki kayak gitu. Pernah mati aja. Peramal masa depan. Ngomong asal ngejeplak. Tapi ngaku Muslim. Ya kalau nggak ngaku Islam ya serah lah. Percaya mau nggak? Ya apa? Masya Allah. Jangan tertipu lagi dengan orang-orang yang seperti ini. Baik, jadi ada orang yang membantah tentang Allah. Misalnya nggak percaya dengan kekuasaan Allah untuk membangkitkan yang sudah mati. Mengingkari, nggak percaya dengan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Dan orang yang seperti ini yang diikuti adalah wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan mengikuti semua syaitan yang durhaka. Siap setan yang durhaka. Setan apa ini? Ya, setan baik dari golongan manusia atau dari golongan jin. Baik, kemudian kutiba alaih, ditetapkan atasnya annahu man tawallah, bahwa orang yang mengikuti syaitan itu fa annahu yudillah. Jadi kalau ikut setan ya nanti disesatkan oleh syaitan. Wa yahdihi ila adzabis sa'ir, dan membimbingnya ke jalan yang kepada azab neraka yang menyala. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'thi, jika kamu di dalam keraguan terhadap hari kebangkitan, kalau kamu nggak percaya juga dengan hari kiamat, fa inna khalaqnakum min turab, sungguhnya kami ciptakan dari tanah. Jadi manusia yang pertama diciptakan dari turab. Kadang-kadang Allah sebut tin, kadang-kadang Allah sebut min hama'in masnun dan sebagainya. Baik, kemudian ini sudah kita bahas dulu. Tsumma min nutfah, kemudian yang selanjutnya diciptakan dari nutfah. Tsumma min alaqah, kemudian dari alaqah. Kayak alaqah itu kayak sesuatu yang kental ya, kayak darah yang kental. Kemudian setelah itu tsumma min mudghah, kemudian dari mudghah segumpal. Dibilang daging juga bukan daging, pokoknya mudghah kita bilang. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Dan diciptakan kemudian dari mudghah segumpal, wa ghairi mukhallaqah. Ada yang sempurna, ada juga yang tidak. Yakni ada yang jatuh, gugur. Kemudian linubayyina lakum, karena kami hendak jelaskan kepada kamu, wa nuqirru fil arham, kami tempatkan, kami simpan dia di dalam rahim, manasya, ya yang kami kehendaki. Ya kalau umumnya orang itu 9 bulan, sedikit, kadang lebih, kadang kurang. Nah itu terserah Allah. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang itu. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kamu menjadi tiflan, bayi, anak kecil. Tsumma litablughu asyuddakum, kemudian kamu sampai usia balik kamu. Wa minkum may yutawaffa, di antara kamu ada yang diwafatkan, ada yang mati bayi, mati anak-anak, mati remaja, dan wa minkum may yuraddu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan ila ardhil umur, kepada serendah-rendah umur. Apa serendah-rendah umur? Serendah umur pikun. Ya, ada juga umurnya panjang pikun. Alhamdulillah. Likaila ya'lama, agar dia tidak mengetahui min ba'di, sesudah dia tahu, biar dia tidak tahu syai'an, sesuatu pun. Orang kalau pikun kan lupa dengan apa yang dia lakukan, apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Watarol ardo hamidatan, dan engkau lihat bumi ini hamidah. Hamidah itu
di antara maknanya ya keras, beku gitu. Kemudian setelah itu hujan. Allah turunkan hujan. Fa idza anzalna 'alaihal ma', kalau kami turunkan air kepadanya atau hujan, ihtazzat wa rabat, dia bergerak kemudian rabat, berkembang, wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan dia tumbuhkan semua jenis, yakni jenis tumbuhan yang bahij, yang indah, yang indah. Baik, maksud ayat ini adalah contoh tanah yang tandus, tanah yang kering. Itu mudah saja bagi Allah untuk membuat tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yaitu Allah turunkan hujan. Kemudian ihtazzat warabat, dia bergerak, taharrakat warabat, dan mengembang. Setelah itu menumbuhkan berbagai tumbuhan. Tuh kan, urusan mudah bagi Allah untuk menghidupkan sesuatu yang bumi yang mati dihidupkan oleh Allah. Nah, nanti Allah membangkitkan manusia juga seperti itu, dan itu adalah urusan yang mudah bagi Allah. Allah menciptakan dari pertamanya juga mampu. Nah, nanti menciptakan ulang, yu'id, itu mengulangi kembali penciptaan, juga urusan yang mudah bagi Allah. Jadi sebenarnya persoalannya karena orang tidak percaya dengan firman Allah, jadi akhirnya nggak percaya dengan yaumul qiyamah, dengan hari kiamat. Baik, lanjutannya mana tadi? Wahai manusia, kalau kamu ragu terhadap hari kiamat, fa inna khalaqnakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma min mudghah wa ghairi mukhallaqah, linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma, tsumma nukhrijukum tifla, tsumma litablughu asyuddakum, dan seterusnya. Lalu wa minkum may yutawaffa dan di antara kamu ada yang diwafatkan, yakni sebelum akhir balik, wa minkum may yuraddu ila ardhil umur, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada serendah-rendah umur, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Kemudian tentang hari kiamat tadi Allah katakan wa taral ardoha midatan ila anzalna 'alaihal ma, kalau sudah maka apabila kami turunkan air atau hujan padanya, ihtazzat wa rabat, dia bergerak, dia mengembang, wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dzalika bi anna Allah, yang demikian itu dengan sebab bahwa Allah wal haq, dialah yang maha hak, dialah yang maha benar, wa annahu yuhyil mauta, dan bahwa dia menghidupkan yang mati. Jadi yang demikian itu bi annallahu wal haq, Allah al-haq, yakni Allah yang menciptakan, benar-benar menciptakan, Allah yang mengatur Allah segala sesuatu, dan Allah melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Wa yuhyil mauta, dan bahwa dia menghidupkan yang mati. Jadi contohnya tadi adalah bumi yang mati tadi. Kemudian lanjutannya wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwa dia maha segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan bahwa hari kiamat itu akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan tentangnya. Kok ada yang ragu juga, bahkan ada yang tidak percaya, ya secara objektif itu tidak meragukan datangnya hari kiamat. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwa Allah akan bangkitkan siapa yang ada di dalam kubur. Baiklah, sampai dengan ayat ini, ayat 7. Insyaallah akan datang kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat tadi atau lainnya, ya bisa. Tafadhol. Ya, silakan. Tidaklah datangnya hari kiamat kecuali manusia tidak ada berpikir lagi. Pada saat itu umat Islam membalas. Gimana? Tidaklah terjadi kiamat. Ya. Alhamdulillah seorang sudah tidak berpikir lagi pada Allah SWT. Oh ya. Ya betul. Jadi hadisnya itu sahih, riwayat Muslim diantaranya. La taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat
hatta la yuqal fil ardi Allah Allah, hingga tidak disebut-sebut lagi di muka bumi ini Allah Allah. Udah nggak ada yang ingat Allah sama sekali. Nah, kayak tadi hadis yang tadi saya nukil sebagai tadi, Rasul katakan bahwa semua yang masih ada iman di hatinya mati. Wa yabqa syirarun nas, dan adalah manusia yang jahat-jahat. Nah, jahatnya sampai seperti tadi itu. Wa fihim taqumus sa'ah, dan terhadap mereka ini berdirilah tegaklah hari kiamat. Bahkan di hadis saya Nabi katakan, nanti orang yang paling baik itu yang mengatakan begini, ya Allah, minggir ngapa jangan di tengah jalan. Itu orang yang akhlaknya paling baik. Jadi sekarang udah mulai, orang udah nggak malu lagi lah untuk berzina terang-terangan. Yang berzina bangga, orang mengelulukan dia bagaikan pahlawan. Nah, itu tanda-tanda, meski belum seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Ya. Kalau itu kan dari tanya tuh ya, apa tuh umatnya Nabi Muhammad sebenarnya masuk surga, bakal masuk surga, tapi yang nggak sholat gimana? Boleh nggak pernah sholat? Oh, gini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ma bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Orang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Maksudnya apa? Kalau seorang sholat itu berarti ada batas antara dia dengan kemusyrikan dan kekufuran. Enggak, dia muslim, ini buktinya dia sholat. Jadi ada batasnya yang tegas kalau dia muslim. Tapi kalau nggak sholat, nah batasnya nggak ada nih. Terus gimana nih? Kufur atau bukan orang yang nggak sholat? Ya repot juga, dia nggak pernah menyatakan kufur. Cuma nggak ada batasnya. Wallahu alam. Nah, mungkin kakinya yang sebelah udah ini kali ya. Ya dibilang mukmin, dibilang muslim dia nggak sholat. Dibilang kafir, dia nggak pernah menyatakan keluar dari ya, tapi udah hampir itu ya. Nah begitu hadisnya begitu. Nah dan bagaimana nanti dengan di yaumul qiyamah nanti? Memang ada sih hadis-hadis yang menjelaskan tentang penghuni neraka yang terakhir kali keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Itu hadisnya juga sahih. Ditunjukkan kepadanya 99 catatan, atau gelap, engkau dizalimi? Tidak. Jadi dia mengaku tidak punya kebaikan sama sekali. Lalu ditunjukkan kepadanya bitokoh. Bitokoh, kalau di dunia kartu lah. Nah di situ ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Nih kamu masih punya. Tapi terakhir keluar dari neraka. Wallahu alam, ini orang pernah sholat atau tidak, cuma zahir lafaz hadis tadi begitu. Nggak punya kebaikan. Atulam dizalimi enggak ya Allah. Tapi masih punya bitokoh, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Wallahu alam. Jangan sampai inilah Pak. Sholat itu ibadah wajib yang paling wajib loh. Ibadah yang paling wajib ya sholat. Maka Nabi katakan bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Antara seorang tidak ada antara seorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah tarkus shalah, meninggalkan sholat. Fenomena di Arab itu kan lebih jauh tuh Ustaz. Ada bilang kemungkinan bertambah dekat lagi hari kiamat itu. Ya, kalau salah satu di antara sekian tanda-tanda ya bisa saja, mungkin saja. Baik. Kalau orang yang tadi itu yang nggak sholat, pada saat tinggal itu gimana saat sholat itu? Dan
kebanyakan ulama ya berpendapat kalau nggak pernah sholat sama sekali ya nggak usah disolatin. Orang bain rojuli wasyirki wal kufri ma bain rojuli wasyirki wal kufri tarkus sholat, meninggalkan sholat tadi. Tanda jawab. Baik. Tanda hari yang besar itu yaitu Dajjal keluar ya. Ya betul. Ya, Dajjal tidak satu pun ikut kota yang dicasihi kecuali Mekah dan Madinah. Ya betul. Dalam 40 hari. Ya. Nah, sekarang begitu singkatnya 40 hari kok sampai bisa menjajah seluruh kota. Dia Ya. ada kendaraannya. Ya apa? bisa saja. Nah sekarang jangankan nanti, sekarang aja orang sekejap juga bisa keliling dunia kan, seminggu juga bisa sudah keliling dunia. Apalagi nanti mungkin lebih, ya jelas ya lebih ini lagi lah, lebih canggih lagi. Jadi ya mungkin saja. Cuma begini, saya lebih setuju hadis-hadis tentang Dajjal, tentang Ya'juj wa Ma'juj diartikan apa adanya saja, jangan diinterpretasikan yang macam-macam, nanti malah takut salah. Ya sudah begitu saja, seperti yang ada di hadis. Kalau dia bisa lakukan ini itu ya mungkin saja lah urusannya mudah. Kalau malhamah kubro itu perang akhir zaman, malhamah. Betul. Malhamah peperangan. Laham artinya daging ya, ya perang. Ya silakan. Kalau soal apa, soal manusia telah dibangkitkan, itu postur tubuhnya diambil mana? Gimana? Apa postur dari pusat tubuh yang mereka apa orang-orang umat manusia yang dibangkitkan hari kiamat itu dibangkitkan dari kubur? Ya. Itu postur tubuhnya sebesar apa lah? Atau merata gitu sifatnya gitu? Begini, kalau di hadis yang saya baca begini, semua nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, hufatan, uratan, ghurlan, dalam keadaan hufah, tidak berserupah. Nah, kemudian uratan, telanjang, ghurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Sebagaimana kami memulai kamu, Rasul baca ayat Allah, kama badakum, Allah akan ulangi penciptaan kamu, jadi kembali lagi seperti semula. Itu yang ada di hadis-hadis sahih. Nah kalau ahli surga nanti sudah masuk surga, iya, rata, semuanya rata, nggak ada yang tua. Kalau di mahsyar Nabi cuma katakan itu saja. Manusia akan yuhsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, hufatan, uratan, ghurlan. Itu saja. Yang saya maksud itu postur tubuhnya atau? Ya nggak dijelasin gitu aja. Itu pada saat tiup sengkala itu buat 3 kali kan? Di satu hadis begitu. Nanti di akhirnya dijelaskan 2 kali. Kayaknya lebih pas 2 kali. Seperti di Quran. Kalau di surga itu nggak ada buang air kecil sama besar kan? Betul. Jadi nggak dibuang kotorannya. Ya Allah alam deh pokoknya indah di surga. Indah di surga. Layak tahu waktu. Kalau di dunia siapa yang paling cantik menurut ente, siapa ini? Ya istrinya. Lihat isi perutnya apa tuh? Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.